Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rusma Tunisa, mahasiswi aktif setia Amuntai, Prodi Administrasi Publik dari Lokal 3F Reguler. Di sini saya sebagai presenter ingin membahas sedikit materi tentang TCP/IP. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman lainnya yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Di antaranya ada yang pertama ada Nopi Hadi dengan NPM 212308246, Lokal 3F Reguler, Prodi I1 Administrasi Publik. Yang kedua ada Rusma Tunisa dengan NPM 212308257, Lokal 3F Reguler, Prodi I1 Administrasi Publik. Yang terakhir ada Nur Hikmah dengan NPM 212308247, Lokal 3F Reguler, Prodi I1 Administrasi Publik. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman serta membahas bersama mengenai materi TCP/IP. Apa sih itu TCP/IP? Atau dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu TCP/IP? Kalau belum tahu, silahkan simak video ini sampai akhir ya. Suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Karena ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Nah, protokol yang paling terkenal yaitu protokol TCP/IP.
TCP/IP. Maka dari itu, pengertian TCP/IP tak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini. Protokol yang pertama yakni protokol TCP, dan yang satunya yaitu protokol IP. Lalu bagaimana sih cara kerja TCP/IP ini? Cara kerja protokol TCP/IP yaitu yang pertama adalah paket dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengiriman paket. Cara kerja yang kedua yaitu jika paket sudah siap maka akan dikirimkan melalui router. Tugas router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Dan cara kerja yang terakhir yaitu setelah paket sampai di tujuan, setiap layar akan bertugas sesuai dengan layarnya masing-masing. Mulai dari layar yang paling bawah bertugas menerjemahkan paket, kemudian dikirimkan ke layar atasnya. Di cara kerja TCP/IP yang ketiga tadi ada menyebutkan sekilas tentang layar. Nah, layar atau lapisan pada TCP/IP terdiri dari 4 macam lapisan atau layar. Yang pertama, lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung bagi pengguna. Contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan ketika bermain komputer. Yang kedua, lapisan transport atau transport layer. Lapisan transport ini berfungsi sebagai jembatan transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu ODP ataupun TCP. Yang ketiga, lapisan network atau network layer. Pada lapisan ini, protokol pada lapisan transport akan dikonfirmasi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Yang keempat, lapisan network interface atau network interface layer. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Adapun fungsi dari TCP/IP yaitu yang pertama untuk melakukan pengiriman file yang transkripsi. Yang kedua untuk melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga untuk mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat untuk melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima untuk melakukan remote execution yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Yang keenam untuk melakukan fitur name server. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik TCP/IP. Teman-teman udah pada tahu gak sih karakteristik dari TCP/IP itu gimana? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. TCP/IP memiliki dua karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yaitu dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasangkan pada perangkat keras jaringan apapun yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP dapat dijalankan secara virtual melalui berbagai media fisik transmisi data, saluran dial-up ataupun internet. Karakteristik yang kedua yaitu dapat dijadikan alamat umum. Karakteristik ini membuat
bahwa setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal. Kemudian, apa sih keuntungannya jika menggunakan TCP/IP? Berikut beberapa keuntungan menggunakan TCP/IP. Yang pertama, TCP/IP dapat membantu membangun jaringan koneksi internet di berbagai jenis perangkat komputer. Yang kedua, TCP/IP dapat membantu bekerja secara independen dari sistem operasi. Yang ketiga, TCP/IP dapat mendukung banyak routing yang berbeda. Yang keempat, TCP/IP menggunakan arsitektur client server yang terukur. Yang kelima, TCP/IP bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Yang keenam, TCP/IP ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan juga komputer. Lanjut, kita akan bahas tentang format IP. Setiap alamat IP memiliki format yang berbeda-beda yang terdiri dari sebuah bagian host dan sebuah bagian jaringan. Di dalam alamat IP terdapat beberapa bit alamat yang dipakai untuk mengenali jaringan. Sedangkan angka dipakai untuk mengenali host serta berbagai kelas alamat IP. Alamat IP memiliki 3 kelas utama, yakni kelas A, B, dan C, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan kelas A. Jaringan kelas A ditandai dengan angka 0 pada bit pertama alamat IP. Kemudian 7 bit setelah menunjukkan identitas jaringan. Dan 24 bit terakhir menunjukkan identitas host. Pada jaringan kelas A terdapat 128 angka jaringan dan jutaan host. Yang kedua, jaringan kelas B. Jaringan kelas B ditandai dengan 2 bit pertama dari alamat IP berupa angka 10. Angka bit pertama merupakan kelas, 24 bit setelahnya menunjukkan identitas alamat jaringan, dan 10 bit setelahnya adalah host. Pada jaringan kelas B terdapat ribuan angka jaringan dan ribuan host. Dan yang terakhir, jaringan kelas C. Jaringan kelas C ditandai dengan 3 bit pertama dari alamat IP berupa angka 110. 3 bit pertama tersebut berupa alamat kelas, 21 bit setelahnya menunjukkan alamat jaringan, dan 8 bit setelahnya adalah identitas host. Pada jaringan kelas C terdapat jutaan angka jaringan dan 254 host. Demikian informasi seputar TCP/IP yang sangat vital peranannya dalam dunia jaringan internet. Membahas tentang TCP/IP memang cukup rumit, tetapi semoga dengan video pembahasan ini bisa membantu kalian. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Saya atas nama Rusma Pranisa pamit undur diri. Perlu digenjal sini nih. Finally, akhirnya kami selesai tag video untuk tugas Bapak Jumadi, dan sekarang sudah
menunjukkan pukul ya 12, hampir setengah 1 Ya, seharian. dan sekarang kami sedang kutekan dan habis itu langsung pulang. Oke, sekian itu aja infonya, terima kasih. Bye.